Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Alfianingrum, NIM B 200190012, kelas Ekonometrika pengantar A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan regresi linier. Nah, sebelum kita ke SPSS untuk melakukan analisis regresi linier, teman-teman itu sebelumnya harus menyiapkan dulu terkait data penelitian yang udah diteliti. Nah, nanti datanya dibuat seperti ini. Kemudian untuk nama ataupun produk atau nama yang diteliti seperti itu diberikan kode seperti ini, jangan menggunakan nama asli karena itu merupakan salah satu etika dalam penelitian. Jadi menggunakan kode penelitian seperti ini. Kemudian di sini saya meneliti terkait tinggi badan, berat badan, ukuran celana, ukuran sandal, dan umur. Nah, di sini untuk datanya ini sebelumnya harus diubah dulu ke dalam format number di sini. Kemudian kita pilih yang number. Nah, kemudian untuk datanya ini harus kita ubah ke desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita pilih yang increase desimal. Nah, jadi datanya harus seperti ini. Dalam format number, dan untuk datanya ini harus desimal dan 2 angka di belakang koma, mohon maaf. Kemudian setelah udah selesai seperti ini, kita save. Karena sebelumnya file saya ini sudah saya save as, jadi kalau ada perubahan saya save. Kalau bisa belum di save as terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita beralih ke SPSS. Bentar, saya share screen untuk SPSS-nya. Nah, jadi untuk tampilan awal SPSS itu seperti ini. Langsung aja ya, untuk caranya, pertama-tama kita masukkan dulu data yang telah kita setting di awal tadi, yaitu dengan pilih file, tunggu sebentar, kemudian cari data yang tadi itu disimpan di folder mana, itu di sebelah sini, punya saya simpan di Ekonometrika Pengantar, kemudian files of tab-nya kita pilih Excel terlebih dahulu. Nah, di sini dipilihlah file yang tadi udah disimpan. Nah, di sini punya saya yang paling atas, kemudian kita open. Tunggu sebentar. Agak lama. Nah, jika datanya udah terlihat seperti ini ya, ini bisa kita cek terlebih dahulu. Kalau udah benar, baru kita oke. Nah, ini udah benar ya. Dan kita oke. Nah, di sini untuk kita lihat ke data view-nya, udah benar ada nama, tinggi badan, berat badan, ukuran celana, ukuran sandal, dan ukuran umur. Mohon maaf. Nah, untuk datanya juga lengkap 30. Setelah itu kita lihat dulu variable view-nya. Nah, di sini desimalnya 0. Kemudian di sini ada measure. Measure-nya ini dalam bentuk skala, berarti data atau variabel yang akan kita analisis ini adalah dalam bentuk skala. Seperti itu. Oke, sebelum kita ke
analisis regresi linear, kita akan sebelumnya itu kita harus melihat dulu kualitas data dari data yang kita teliti. Akankah data yang kita teliti itu berkualitas atau tidak? Yaitu dengan pilih analyze, kemudian ke deskriptif, statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan variabelnya kecuali nama. Kita masukkan semuanya kecuali nama. Oke, kalau udah seperti ini, kita pilih yang statistik. Nah, di sini kita centang untuk central tendensinya, kita pilih min sama median. Kemudian untuk dispersionnya itu harus ada standar deviasi, kemudian variance, kemudian standar error. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kita klik continue, kemudian oke. Untuk datanya, sebentar saya share screen untuk hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat untuk hasilnya itu ke statistiknya. Nah, di sini untuk statistiknya kita akan melihat apakah data yang kita teliti itu sudah berkualitas atau belum, seperti itu. Caranya, apabila min sama medianya itu hasilnya hampir mendekati atau hampir sama, kayak gitu, itu artinya berarti data yang kita miliki itu udah berkualitas. Nah, jadi kita akan menganalisis dari satu-satu. Di tinggi badan, di sini min-nya 159,90, mediannya 159,00. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hanya selisih 0,90. Nah, artinya data ini udah bagus, udah berkualitas. Kemudian yang berat badan, ini min-nya 53,13, mediannya 52,50. Nah, di sini juga hampir mendekati. Berarti sudah bagus. Kemudian ukuran celana, min-nya 30,63, mediannya 29,00. Nah, di sini hampir mendekati ya. Nah, ini juga bisa dibilang bagus. Kemudian ukuran sandal, ini min-nya ada 39,03, medianya ada 39,00. Nah, ini hanya selisih 0,3 saja. Ini berarti udah berkualitas juga. Kemudian untuk data umur, di sini min-nya ada 19,03, medianya ada 19,50. Nah, di sini juga bisa dibilang untuk datanya tuh udah berkualitas. Jadi di semua data ini itu sudah berkualitas. Jadi data yang berkualitas itu berarti menunjukkan data yang kita cari itu atau data yang kita teliti itu pemerataannya itu sudah diatur dengan baik kayak gitu. Kemudian setelah kita melihat kualitas datanya dari data yang kita teliti, langkah selanjutnya kita harus melakukan analisis korelasi terlebih dahulu. Oke, caranya ini ke analis, kemudian kita pilih correlate, kemudian ke bivariate. Kita pilih bivariate. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk semua variabelnya.
Oke. Jika udah, untuk correlation koefisiennya kita pilih persen, karena di sini kan untuk skala variabel yang akan kita analisis ini memiliki skala atau rasio, maksudnya dalam bentuk skala atau rasio, mohon maaf. Kemudian kita ke option, kemudian kalau udah, kemudian kita continue, dan oke. Nah, datanya seperti ini. Ini sudah masuk belum ya? Sebentar, coba saya share screen ulang. Datanya. Datanya menjadi seperti ini ya, ini correlation-nya. Nah, di sini bisa dibaca, bisa kita lihat bahwa untuk yang terdapat bintang 1 seperti ini, bintang 1. Di atasnya ada bintang 1 seperti ini, itu berarti mempunyai correlation is significant at the 0,05. Di level 0,05. Jadi kalau yang ada bintang satunya ini berarti udah signifikan atau udah berhubungan gitu. Jadi pada level 0,05. Kemudian yang ada bintang 2-nya, berarti korelasinya itu signifikan atau berhubungan pada level 0,01. Jadi yang ada bintang 2-nya ini berhubungan pada atau signifikan pada level 0,01. Nah, misal ini ada yang enggak ada bintangnya seperti ini kan. Nah, ini berarti belum berhubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya, ini berarti belum hubungan. Contohnya di tinggi badan ini dengan ukuran celana, ini kan belum ada bintangnya, berarti ini belum berhubungan antara tinggi badan dan ukuran celana. Kemudian untuk yang tinggi badan dan umur ini negatif. Nah, ini berarti juga belum berhubungan seperti itu. Jadi hanya yang ada bintang 1 atau bintang 2-nya itu yang sudah berhubungan. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita membuat correlation, barulah kita menganalisis regresi linearnya, yaitu dengan cara analis, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, di sini regresi linear itu untuk apa sih? Jadi regresi linear itu untuk melihat pengaruhnya. Nah, di sini kita dapat melakukan regresi linear itu untuk melihat pengaruh antar variabel. Nah, jadi kita akan menggunakan dependent di sini. Saya itu akan memilih tinggi badan sebagai dependent variabelnya. Nah, kemudian untuk independennya itu semua data kecuali semua variabel kecuali nama. Oke, kemudian kita ke statistik. Nah, di statistik ini untuk regression coefficient-nya yang covariance matrix itu kita centang. Kemudian collinearity diagnostiknya juga kita centang. Kemudian untuk residuals yang Darwin dan case-wise ini juga kita centang dua-duanya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita continue. Kemudian kita ke plots. Nah, di sini untuk spreadsheet yang ini kita masukkan ke Y, kemudian JPRED-nya ini kita masukkan ke X. Nah, seperti ini. Kemudian untuk standardized residual plots-nya, ini kita centang semuanya.
histogram dan normal probability plot untuk melihat histogram dan normalnya ini. Biar nanti datanya udah masuk itu kayak gitu. Kemudian kalau sudah kita continue, kemudian di save, ini kita save untuk residualsnya kita pilih unstandardized, kemudian kita continue. Nah kalau sudah semuanya seperti ini, terus kita oke. Nah di sini saya tampilkan hasilnya. Nah, di sini adalah hasil dari regressionnya yang tadi regression linear yang tadi udah kita analis sebelum. Dan di sini ada variable enter remove-nya. Untuk dependent variabelnya itu adalah tinggi badan. Kemudian request variable enter itu sebagai independennya, yang UM, BB, US, dan UK ini sebagai independent variable-nya. Kemudian ada model summary-nya, kemudian ada ANOVA, ada koefisien. Untuk datanya sudah terlampir, ada koefisien correlation juga, ada collinearity diagnostics-nya, kemudian residual statistik, dan untuk ada charts di sini masih proses. Nah, proses di sini. Nah di sini untuk dependent variable yang ini TB. Jadi kita akan melihat bagaimana sih TB ini berpengaruh dengan variabel-variabel yang lain itu seperti apa kayak gitu. Nah di sini bisa dilihat untuk histogramnya, kemudian normal PP plot of regression standards residualnya. Ini untuk TB-nya yang titik-titik. Kemudian scatter plot-nya ini juga yang titik-titik. Nah, mungkin seperti ini cara melakukan analis regresi linear. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.